yang dibutuhin United Hmm. saat ini? Hmm. Nggak ada. Sabar aja yang dibutuhin United saat ini. Nggak ada. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gua Andri. Dan untuk episode kali ini gua kedatangan seorang guest. Ini dikenal sebagai seorang fans garis kerasnya Manchester United. Lalu juga dikenal juga menurut ini ya, kalau yang gua kenal, yang gua dengar ceritanya, urban legendnya dia ini juga suka menciduk netizen yang kurang ajar. Udah macam aparat aja ciduk-ciduk. Muhammad Fuad, apa kabar Nah, bro? baik Bang. Satu lagi sebenarnya gue selalu risih kalau dibilang fans garis keras. Bagi gue, apa sih Oh. fans garis keras? Lu cuma nonton di TV gitu ya, terus lu disebut fans garis keras lu gitu. Itu nggak masuk di pemahaman gue. Tapi kalau Iya. misalnya ada orang lain yang mau mengklaim, oh ya fans garis keras gitu, walaupun Mhm. lu terbentang puluhan ribu kilometer dari Mhm. home base klub yang lu dukung ya monggo gitu, itu hak lu juga. Cuma kalau gue selalu apaan sih fans garis keras gitu. Nah, gue cuma seorang yang memang suka United cukup lama gitu, itu sih, itu Iya, aja kalau oke. Lu gitu. inilah Tapi ya penggemar. nggak apa-apa kalau tadi lu bilang gitu. Iya. Garis keras itu cuman gini, bro. Kalau yang gue lihat ya, apalagi kalau di sosial media, di Twitter gitu ya. Kalau ngomong Nah, nah, orang yang nah. udah ngaku fans garis keras itu gampang banget kan. Kalau timnya lagi kalah, kesenggol dikit, Tersinggung. tersinggung banget itu. Bisa merusak mood dia sampai seharian biasanya kan. Ya itu goblok aja namanya orangnya berarti. Lu bukan fans garis keras, lu fans garis bengkok berarti. Kalau tim lu kalah terus lu gampang tersinggung tuh lu fans garis bengkok namanya. Apalagi baju lu KW gitu. Aduh Waduh, kacau. iya iya juga sih bajunya KW udah gitu teriak paling kenceng, terus berantem lagi. Aduh itu Nah, udah paling inilah ya, udah paling ya parah ya ya ya, kalau ya. kayak gitu. Itu nggak masuk tuh di pemahaman gue itu. Gitu. Gimana gimana Ya, sih? tapi gini, bro, gua kan pernah ini ya nonton videonya Panji ya pas lagi Hmm? sama Om Ded tuh, sama Om Deddy Kobuzier kan. Sama Deddy Corbuzier. Iya Ya iya, ya dia ya waktu ya. itu pernah nyinggung tentang elu, tentang menghadapi netizen kurang ajar. Dan lu itu diceritakan sama Panji adalah lu tuh pernah nampar satu orang yang pernah ngata-ngatain lu di Twitter. Terus entah bagaimana lu ketemuan sama dia. Enggak, kalau yang itu ini cerita aja udah gue sering berulang-ulang, udah berulang-ulang gue ceritain, jadi orang sering nanya gitu loh. Mm-mm. Bangke banget. Jadi itu kejadiannya 2020 awal. 2020 awal ada orang yang Mm-mm. ya kayak tadi lu bilang lah, ngakunya fans garis keras gitu ya. Jadi Mm-mm. postingan kita yang even tidak menyinggung mereka pada Mm-mm. saat United kalah gitu, terus tiba-tiba maki-maki segala macam bla 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 gitu. Terus Mm-mm. dan apa, kejadiannya udah 2 kali gitu. Kejadian udah 2 kali, masih maki-maki sampai kasar, ya sampai sampai ya lu tahu maki pakai alat vital segala macam gitu ya. Mm-mm. Akhirnya terus somehow gue baru nggak, kayaknya gue pernah interaksi sama ini orang gitu loh. Dan ternyata benar pada saat 2 minggu sebelum kejadian itu dia pernah interaksi di IG gue di feed. Komennya masih bagus gitu loh. Dan gue Mm-mm. menimpali karena kan kalau Mm-mm. orang datang dengan lu baik-baik ya pasti feedback lu juga akan baik lah ya. Itu sih Iya, udah hukum alam kan iya, gitu. benar. Jadi feedback gue baca lagi loh. Oh, kayaknya ini dia anaknya gitu ya. Mm. Tapi dulu ngomongnya sopan gitu dan gue ngeladeni gitu kan. Mm. Terus Mm. tiba-tiba karena Liverpool kalah, kalau gue nggak salah Pak MU kalah saat itu gitu, dia fans Liverpool kebetulan, Mhm. maki-maki segala macem. Terus gue lihat lagi, oh ternyata ada komen yang gantung gitu loh, dan ada beberapa mention dia di Twitter yang ya gue cuekin karena ya kadang capek juga kan lu nge-scroll mention orang buat bales gitu ya, Mm. bukan apa kan gitu. Mhm. Jadi akhirnya gue notice ini orang gitu loh, oh ini ternyata ini anaknya, oh mukanya seperti ini. Dan hari itu gue pulang take for Salang kan, gue punya channel tuh. Nah, Mhm. gue naik MRT gitu, kita suka take di Blok M dulu, Mhm. mobil gue selalu taruh di Senayan gitu ya. Gue naik MRT, terus pas pulang pulang gitu, dari turun di stasiun MRT Ratu Plaza gitu ya, Mhm. gue jalan ngelewatin orang gitu. Begitu gue ngelewatin, gue anjing ini kayak kenal di ini orang, kayak kenal otak gue gitu, ini kayak kenal gitu. Gue berhenti, terus gue Mhm. ingat, oh ini yang kemarin, Mhm. karena itu kejadiannya baru
3 harian. Balik, langsung balik badan. Hmm. Dan dia udah menjalan jauh gitu. Terus gue teriakin, gue panggil namanya. Gitu. Gue sebut, terus dia berhenti. Ya benar ini anak. Akhirnya gue tarik segala macem. Ya udahlah gitu. The rest as you know lah udah kejadiannya. Gitu. Itu sih benar-benar accidentally dan gue ngerasa memang Tuhan baik. Jadi intinya adalah once lu bikin satu hal yang buruk gitu ya. Akan ada balasannya gitu, sooner or later gitu loh. Gitu. Itu sih. Itu yang Panji ceritain, yang itu kejadiannya gitu. Itu. Tapi kan Panji ceritanya kan gue tanya. Gue tanya kenapa marah segala macam bla 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 gitu ya. Ya alasannya tersinggung gitu loh. Kan aneh banget gitu loh. Masa lu tersinggung gitu ya? Emang itu keluarga lu, gue bilang gitu. Nah, nggak bisa jawab juga gitu kan. Lucu gitu menurut gue. Gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya ada yang bilang tersinggung karena klub bolanya gitu, apalagi untuk yang jauh gitu ya, itu sih udah nggak masuk di nalar gue, bener. Nggak ketemu. Kalau sama gue nggak ketemu. Gitu. Kecuali misalnya kita klub lokal lu ya, pasti kan lu punya kebanggaan di luar, kayaknya salah gitu. Nggak ketemu tuh sama gue. Iya, benar-benar. Karena memang kan secara demografis lu juga domisili di situ dan lu lahir di situ, ya lu ada ada ikatan emosionalnya. Sense of belonging lu lebih kuat. Betul. Sense of belongingnya lebih kuat, benar. Sense of belonging lu lebih kuat kalau lu bercerita tentang klub lokal gitu. Tapi ini kan gitu, jauh sekali gitu loh. Gitu. Bahkan gue pernah ketemu juga satu orang modelnya gitu, sama kebetulan Liverpool juga gitu waktu itu gitu ya, marah-marah maki-maki kasar segala macam gitu. Kebetulan mau nih alamatnya gitu ya, datang, gue ketemu orang tuanya gitu, terus ya anaknya pakai jersey KW coba. Terus gue tanya, kenapa lu mau gue pakai? Gue tersinggung lah, anjing banget lu pakai jersey aja KW terus lu bisa ngomong tersinggung sama gue gitu loh. Yang gue ledekin Liverpool gitu, itu udah nggak masuk di logika gue gitu. Tersinggung boleh, mungkin lu kesel, iya kalau lu kesel, kalau lu kesel kok sampai lu tersinggung, itu kan kayak keluarga lu yang dikata-katain. Kalau keluarga lu dikata-katain, benar nggak? Iya, betul. Iya. Kalau gue sih, kalau keluarga gue dikata-katain, gue tersinggung. Tapi kalau orang mau ngatain, MU tai kucing, MU bego, MU sampah, gue sih bodo amat ya gitu loh. Gitu. Itu sih, jadi lucu aja. Iya. Tapi jersey-nya KW, Pak. Jersey-nya KW itu di rumahnya gue dateng. Ya, model-model kayak gitu sih gue nggak heran sih ya. Maksudnya pasti akan ada aja. Cuman pertanyaan gue begini, lu udah berapa kali sampai nyamperin ke rumah orang seperti itu? Waduh, nggak tahu lah itu. Nggak banyak lah, nggak banyak. Tapi lu tetap aja menurut gue sampai seniat itu lu datengin itu orang rumahnya. Karena gini, prinsip gue gini. Satu, lu jelas salah. Dan kalau orang bilang, lu niat banget sih gini, karena itu tidak terjadi sama diri lu. Itu satu. Yang kedua, kalau model-model begitu lu biarin, lu nggak tahu damage apa yang dia bisa bikin lebih besar nantinya. Ini menurut gue ya. Kalau orang punya pandangan lagi, ya silakan gitu ya. Karena dia berani maki-maki orang, ngatain orang di sosmed segala macam. Berarti kan dia punya sisi yang bisa melakukan hal seperti itu lagi. Bahkan mungkin worse. Kita nggak tahu gitu. Dan kalau itu terkena di keluarga lu mungkin akan nyesal nantinya gitu. Jadi bagi gue, instead of benar lu ini menjadi lebih memakan pohon, ya kalau bisa ditebang, gue tebang gitu loh. Karena kan lu nggak tahu, orang kan bisa bilang ngapainnya dia, karena kan it doesn't happen to you gitu. It didn't happen to you gitu loh. Tapi kalau mungkin besok-besok tiba-tiba anak lu yang digituin di sekolah gitu, atau di mana lah misalnya, oleh orang yang sama yang tadi lu bilang, ngapain sih lu ribet gini gitu loh. Dan ternyata dia melakukan hal yang sama dan kena ke keluarga lu gitu. Lu marah nggak? Iya, marah sih marah. Cuman untuk sampai nyamperin kan, ke tempat dia itu loh, gue nggak tahu ya. Kalau gue ya, maybe gue akan mempertimbangkannya lagi gitu, karena ya I don't know ya. Tapi di sisi gue nih ya, menurut opini gue, apakah bisa merubah orang itu kalau kita nyamperin ke rumahnya?
kita ciduk lah dalam tanda kutip di sini ya konteksnya ya. Beberapa yang gue datengin emang berubah. Jelas berubah. Kan sampai nutup akun sosmed akhirnya. Akhirnya kan hilang satu akun yang suka maki-maki orang yang enggak. Kayak kalau gue kayak bilang kayak tadi, orang mungkin bisa bilang, ngapain tuh sampai nyamperin? Karena kan setiap orang kan punya batas masing-masing. Kalau menurut gue toleransinya udah lewat gitu loh. Ya enggak, gue datang ketemu kok sama orang tuanya gitu. Bahkan gue pernah dapet orang gitu, guru malahan maki-maki di sosmed sangat kasar, guru gitu loh. Nemu gitu ya, terus akhirnya ngobrol, ya akhirnya sampai istrinya tuh minta maaf segala macam karena ya itu bukan hal yang baik yang lo lakuin. Dan ya kayak gue bilang tadi gitu, mungkin orang bilang ngapain sulat ya, karena kenanya kan nggak di lu gitu loh. Jadi lu kan nggak tahu rasanya seperti apa dimaki orang, dimaki dengan sangat kasar apa segala. Kalau cuma sekedar wah kardus lu bego ya udahlah. Tapi once itu udah apa ya, takaran toleransi orang kan beda-beda. Once lu biarin gitu ya, dan dia berani melakukan hal seperti itu, mungkin dia akan ngelakuin hal yang lebih parah gitu. Apa sih mungkin nanti kena di keluarga lu atau siapa yang mungkin orang yang lu sayangin gitu. Mungkin lo akan bereaksi gitu loh. Dan gue nggak menunggu itu gitu. Selagi gue bisa dan gue mau ya gue bikin. Tapi bukan berarti di sini yang kerja gue enggak gitu. Gue cuma ngerasa dan apa ya, ada inilah, ada alasan, ada apa ya, ada ya alasannya jelas lah kenapa gue ngelakuin gitu. Itu kalau menurut gue. Tapi kalau tadi lu bilang apakah merubah, beberapa yang ketemu gitu sama gue emang totally berubah gitu. Bahkan ada yang bilang ya gue nggak nyangka abang gue seperti itu segala macam bla 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 gitu. Bahkan ada yang ngomong iya ini saya nggak nyangka nih suami saya sampai segitunya bla 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 bla. Akhirnya kan sisi kelam orang yang keluarganya nggak tahu kan jadi ketahuan kan gitu. Dan menurut gue dengan tahu lebih awal ya bagus lah juga udah gitu loh. Betul setuju. Bahkan kalau anak yang tadi gue cerita yang ketemu nggak sengaja yang Panji cerita itu akhirnya jadi teman sama gue. Jadi teman. Usianya sih jauh, baru 26 atau 27 gitu ya umurnya. Jadi teman. Bahkan ini tahu ini minggu depan ngundang gue. Ngirim undangan ke gue. Gitu. Jadi kalau tadi lu bilang berhasil ngubah orang apa enggak, di kasus gue yakin berubah gitu loh. Itu kalau menurut gue. Gue ngelihatnya fenomena di sosmed yang orang-orang kayak begini ya. Mungkin kalau yang gue lihat adalah mereka merasa ketika di sosmed mereka kan bisa bikin akun apapun ya. Dan kadang-kadang kan juga banyak yang anonim nih, nggak jelas siapa orangnya. Dan mereka merasa ketika mereka tidak dikenal sama orang lain, gue bisa jadi siapa aja. Mereka berpikir itu tidak mudah ditemukan atau nggak bisa ditemukan. Dan menurut gua pemikiran seperti itu sebenarnya bodoh sih, karena dan tidak punya tanggung jawab kan? Iya, dengan punya tanggung jawab. Karena gini, ketika lu udah connect di internet ya, lu udah bikin akun sosmed di internet, sebenarnya justru lu makin lebih gampang diketemukan kan? Dicari. Benar. Makanya istilah gue itu kaum kurang 2 ons. Otaknya itu kurang 2 ons. Iya, benar. Karena gini loh, kalau zaman dulu ya, kan dulu pas tahun 90-an, 80-an gitu kan pernah ada suka dikenal namanya surat kaleng kan. Kalau dulu ngata-ngatain gitu tuh, kirim surat, nggak ada pengirimnya siapa, surat kaleng. Ya, itu kan emang nggak bisa dilacak ya kan. Nah, kalau sekarang kan kadang-kadang lu taruh di laci. Iya. Kalau ini kan lu sebenarnya bisa ketahuan lu tinggal di mana, lu kerja di mana, lu sekolah di mana tuh gampang banget dilacak. Tapi ya gitu, mereka merasa nggak bakal ketahuan. Karena anonim gitu. Itu juga ada satu cerita lucu, gue pernah dapat gitu juga. Bahkan kejadiannya lebih lama, hampir sekitar 2 bulanan lebih gitu ya. Dia ternyata pakai foto profil orang, ngaku-ngaku anak priok gitu ya. Mungkin biar dia pikir orang takut kali gitu kan. Maki-maki gue tuh di timeline tuh udah wah luar biasa sampai anak. Bang, tuh kenapa bang? Ya udah biarin aja. Cuma setiap nggak diajak ketemu ada aja alasannya, Tapi ya itu dia selalu bilang gue anak priok tinggalnya di sini. Itu sampai beberapa temen tuh yang gerah sendiri gitu, dan yang anak-anak priok itu sampai gue cari deh bang gitu. Mereka nyari tuh nggak nemu gitu loh. Dan ternyata akhirnya ketahuan ini orang bukan anak priok,
Dan foto profilnya itu foto profil temennya. Dan nama dia di sosmed itu bukan nama dia. Gue nemu jadinya. Gitu. Itu setelah hampir 2 bulan. Ternyata dia tinggal di mana? Di Duren Sawit. Umurnya baru 24 tahun. Lu bayangin coba. Itu pakai akun nemu. Dan baik-baik pas gue cari ketemu orang yang pernah nge-DM gue di Instagram, tapi gue cuekin gitu loh, gak kebaca. Dia waktu itu nanya apa gitu ya, gak kebaca gitu. Nanyanya sopan waktu itu gitu. Jadi balik lagi rasa gue ini emang beberapa orang karena ngerasa dicuekin, jadi attention whore-nya itu emang luar biasa jadinya gitu. Iya. Itu parah. Nyari sampai perhatiannya wah dengan ngaku-ngaku nyati dengan cara yang tolol. Betul. Dengan cara yang tolol gitu. Itu parah. Itu bukan cuma di DM, di timeline, di timeline tuh sampai maki. Wah, luar biasa kasarnya gitu loh. Semua ditantangin sama dia. Karena dia ngerasa nggak akan bisa nih gue dilacak gitu. Somehow tuh ya itu yang paling lama sih gue cari, ada 2 bulanan lah. Akhirnya nemu anak Duren Sawit umur 24 apa ya gitu. Tutup akun, hilang udah segala macem gitu. Gitu. Jadi mereka nggak punya tanggung jawab lah gitu sama sekali. Gitu. Kalau menurut lu nih bro ya, kenapa sih orang-orang yang modelan seperti ini melakukan hal seperti itu? Karena tidak punya kebanggaan lagi di kehidupan nyata gitu. Mereka orang-orang yang nggak dianggap menurut gua. Iya. Kurang kerjaan, terus mungkin orang-orang yang nggak dianggap gitu loh, nggak orang nggak sadar kalau lu tuh ada di situ gitu loh. Sementara manusia itu kan butuh mengaktualisasikan dirinya kan, butuh pengakuan, itu kan salah satu sifat dasar manusia ya gitu loh. Even mungkin lu bilang enggak gue, tapi somehow deep down lu butuh kayak misal lu bikin apa, oh makasih ya gitu, itu kan lu seneng kan gitu loh. Orang kan butuh itu, butuh dianggap lah gitu loh, butuh di notice gitu ya. Mereka ini orang-orang yang nggak dianggap sebenarnya gitu loh. Jadi cari perhatiannya di sosmed ya. Di sosmed you can be whoever you are gitu. Iya sih, benar. Which is banyak yang palsu di sosmed. Iya. Kayak yang kemarin kan lagi rame pamer kekayaan, ya we never know itu kekayaan dari mana. Iya, punya orang ternyata. Iya. Iya, ternyata. Karena tadi kan, lu bisa jadi siapa aja kan gitu. Iya sih. Cuman kalau lu berarti gini, gue kalau yang gue lihat dari lu ya, lu sepertinya memang menjadi diri lu apa adanya kan, entah tuh di sosmed atau di dunia nyata kan, dia lu. Iya emang begini gue. Emang kita begini gitu loh. Kagak kayak gini. Kadang-kadang kan ada kayak tadi kita bahas ya. Kadang kan ada orang kalau di sosmed gue akan gimmicknya seperti ini. Kalau di dunianya, kalau di kehidupan sehari-hari gue gimmicknya seperti ini. Ada yang kayak begitu. Which is not wrong, memang tergantung kebutuhannya kan. Tapi kalau yang gue lihat lu ini adalah tipe orang yang ya lu apa adanya ya. Gue kalau memang nggak suka ya gue akan marah. Gue kalau memang gue merasa gue senang sama nih orang ya udah, gue mau fine aja, gue happy aja gitu. Sik-sik aja. Ya begitulah gue. Ya begitulah. Kak Panji tuh pernah nge-tweet nggak salah, pokoknya buat itu apa yang dia bilang itu yang dia bikin gitu ya. Ya begitulah gitu. Kalau orang-orang yang kenal gue baik, kenal gue dekat, ya begitulah gua gitu loh. Ya kayak tadi lu bilang, kalau gua nggak suka ya gua nggak suka gitu. Bahkan kalau misalnya ada orang yang banter segala macam ya, in term of football gitu ya, gua ladenin kok selagi menurut gua ya ini oke nih gitu. Gak apa-apa, toh buat seru-seruan kan gitu. Ngapain sih lu bikin ribet hidup lu gitu? Kalau emang ada sesuatu yang bisa menghibur lu ya ayo jalanin gitu. Itu menurut gua. Gitu. Banyak kok juga yang ngebanter lucu gitu. Ya ngebanternya tapi ya menurut gua ya oke lah gitu ya. Asal jangan ujuk-ujuk lu maki-maki orang apa segala macam, itu malu. Udah kurang luang saja otak gitu. Itu kalau menurut gue. Nah, lu sendiri kan memang juga dikenal sebagai fans MU ya, Man United ya. Ya. Dari kapan bro lu demen MU nih? 90. 90, zaman-zamannya Cantona. Sebelum Cantona. Zamannya masih Paul Ince, Kanchelskis, sebenarnya belum ya, gue lupa. Lee Sharp, Paul Ince,
Paul Parker, kemudian ada Bruce Pallister segala macam. 90, 91 gue semakin suka, 92 saat ada Cantona. 90, 91 juara winners ngalahin Barcelona 2-1, Marquinhos bikin gol. Itu gue udah mulai, oh ya ini oke, deh, udah makin oke. Nah, 92 pada saat dia datengin Cantona tuh gue semakin oh ya dah gitu. Makin serak lah gitu main di klub gitu. Lama jadi. Tapi sebelumnya 90 lah. Pertama mereka juara FA Cup. Iya, juara FA Cup. Tapi sebelumnya berarti lu sempat ada demen tim lain? Gue suka AC Milan pertama. Oh, iya. Semua 88 gue suka AC Milan. Pertama kali gue nonton. Ya, 88 trio Belanda final Champions ngalahin Steaua Bukares kalau nggak salah tuh tahun 88. No. 88 tuh yang juara si PSV Eindhoven. AC Milan juara 89 sama 90. Cuma 88 itu kan udah sempet nonton Liga Italia tuh kalau gue nggak salah ingat gitu ya. Kemudian yalah 88 gue mulai suka AC Milan. Sempat suka Liverpool, cuma ya sukanya anak-anak ini kerennya Liverpool nih gitu loh ya. Dia dikasih tau bokap kan gitu, ini tim ini bagus segala macam gitu. Cuma akhirnya yang suka sampai sekarang tuh ya itu MU gitu loh. Jadi kalau awal gue suka AC Milan. 88, 89, 90 sampai Champion 94 juga pada saat ngalahin Barcelona tuh gue juga masih senang tuh AC Milan gitu. Itu sangat suka gue. Sampai 2000-an awal kali ya gitu loh. Cuma tidak sesuka gue dengan United udah gitu loh. Selepas 2000 itu udah nggak sesuka gue ke United. Sebelum 2000 lah pada saat United treble 98 99 nah itu udah ya suka Milan ya suka aja gitu loh. Gitu. Berarti lu memang suka gini, kebanyakan orang yang suka MU itu kan karena kalau 90-an ya, entah karena Eric Cantona, karena David Beckham, biasanya gitu kan. Atau karena pas tim treble winner-nya tuh, biasanya tuh kalau tahun 90-an ya. Tapi lu kan tergantung umur kali, Pak. Iya memang benar, tapi lu suka aja tuh even zaman tahun segituan kan Liga Inggris belum sewah sekarang kan, bro. Liga Italia kalau lu demen Milan ya gue cengli lah. Ada trio Belanda di situ kan. Siapa yang nggak tahu Milan dengan trio Belandanya kan? Ya. Nah, lu demen MU bisa dibilang mungkin tahun 90-an itu 90-an awal ya, mungkin kayak orang mulai demen let's say ini kali ya, City, pas lagi City baru beli-beli pemain-pemain bagus tuh. Enggak lah, MU 90 tuh belum beli pemain-pemain bagus banget juga gitu, masih so-so juga kan. Lama juga nggak juara kan mereka. 90 kan mereka belum juara liga, belum juara IP. 90 IPA itu 92 93. 90 itu mereka masih belum juara liga, yang juara liganya masalah Arsenal kalau nggak salah kan. Apa 90 90 atau 91 itu Arsenal, gue lupa lah. Pokoknya gue suka United karena satu, gue emang suka Inggris. 86 tuh gue suka Inggris, Piala Dunia. 88 Euro itu gue nonton, gue suka Inggris walaupun masuk kotak. Jadi Italia itu kan memang enak kalau orang bilang, cuma kan bagi gue lambat. Sementara Inggris itu kan dari lu kick and rush, lu mainnya cepet, kayaknya cepet ayo udah gitu. Nah, itu gue suka gitu loh. Dan fisikal gitu loh. Jadi bagi gue, wah ini ya apa ya suka aja gue gitu. Maksudnya benturannya. Sementara di Italia dulu kalau bercanda kita, fluid akan di Inggris itu lu nggak akan ditiup fluid pelanggaran kecuali kaki lu patah. Sementara Italia disenggol dikit jatuh prit, senggol dikit jatuh prit gitu loh. Jadi gue emang suka Inggris dari 86. Nah jatuhnya kenapa gue suka United, karena ya kayak tadi gue bilang kan, gue sempat juga suka lihat Liverpool gitu ya. Jadi 90 itu kan Liverpool kalah di semifinal FA lawan Crystal Palace. Bagi gue Palace ini tim yang nggak jelas gitu ya pemainnya. Si Ian Dewey, terus ada Ian Wright kalau gue nggak salah gitu ya. Bisa ngalahin Liverpool, tim yang saat itu kalau dibaca di koran dulu tuh tim jago segala macem gitu kan. Dikalah sama Palace sih. Jadi gue sebel sama ini tim gitu lah. Harusnya kan mungkin Liverpool sama MU nih di final gitu. Jadi pada saat Palace yang ke final ketemunya United ya semakin ini mesti kalah ini tim, makanya gue dukung MU deh gitu kan. Jadi dari situlah berangkat semakin suka mulai suka sama United gitu. Oke. Dia bisa dibilang ini ya, ketidaksengajaan sebenarnya ya.
Kekesalan sih Iya, sebenarnya. Sebel kekesalan. aja gua gitu. Ini timnya apaan sih gitu loh. Hmm, Harusnya kan finalnya ini lawan ini gitu hmm, kan, harusnya hmm. lebih seru gitu ya. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi semakin udah kalah dia lu. Ini MU harus Hmm, menang nih gitulah katanya. Bocah hmm, kan. hmm. Iya, 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 iya. Iya, berarti memang ini kan karena lu kesel ya akhirnya lu jadi ya udahlah gue dukung yang ini aja yang habis ngalahin Liverpool nih. Iya, which is MU waktu itu kan. Iya, iya. Maksud iya United dan akhirnya United Hmm, juara kan 90 itu gitu. FA hmm, Cup baru 91 dia juara Winners Cup-nya kan gitu loh. hmm, Iya, 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 iya. Iya kalau ngomong tadi ya kita Dan Winners winners ya winners lawan itu Barcelona kalau nggak salah Winners Cup ya. Barcelona ya 2-1 Marquinhos bikin gol. Ya. Hmm, hmm. Iya. Ya, tapi kalau memang ngomong tentang Liga Italia, memang kalau anak-anak tahun 80-an, 90-an itu kebanyakan memang jatuh cintanya awal-awal dari Liga Italia dulu sih ya. Iya lah. Karena Iya. itu yang disiarin pertama kalau gue nggak salah. Gua pun juga demen bola awalnya karena Liga Italia, tapi bukan karena Milan sih sebenarnya waktu itu, gara-gara Batistuta gua pas masih di Oh, Fiorentina. Fiorentina. Iya. Iya tuh, jago-jago tuh sama Rui Costa, Moriero, Domenico Morfeo, Toldo, terus Iya, backnya siapa? Torricelli kalau gue nggak salah tuh masih di Fiorentina tuh. iya, iya. Tapi gue Sempat demen, ada demen Steven Gerrard sebelum juga. sebelum zaman itu kan Torricelli kan sempat di Juve ya. Ya, abis Ya, dari Vio ke Juve. iya. Berarti zamannya Baggio dong. Enggak. Setelah Baggio di Juve kan Oh, setelah Baggio di Juve, ya baru ya penggantinya Batigol. ya Batigol kan. Ya gue udah mulai demen bola gara-gara itu Batigol. Padahal gimana ya? Mungkin sebuah pilihan yang tidak terlalu menarik ya ketika zaman itu ya. Karena waktu itu kan zaman itu ya kalau nggak Milan ya Juve kan waktu tahun 90-an awal kan. Tapi entah kenapa Inter. sama Inter ya sama Inter. Nah, tapi entah kenapa waktu itu teman gue bilang ini striker jago banget nih. Terus pas gue liat main, iya sih jago kalau ngejar bola udah kayak apa dan kalau nge-shoot gila. Bolanya Eh, kenceng dan banget. jersey-nya keren lagi. Iya, gue inget jersey gue waktu itu pertama kali gue beli jersey adalah Fiorentina KW kan waktu itu zaman itu kan belum inilah belum mampu beli yang original kan. Zamannya itu Eh, pas sponsornya masih Samontana, gue inget banget. Samontana Iya, 94 kalau nggak salah itu ya. iya, yang dia masih pakai Reebok ya, Reebok kalau nggak salah sih Reebok. Reebok. Iya, Ya, masih ya, pakai ya, Reebok. pakai Reebok. Iya, itu zamannya itu tuh gue jersey pertama kali yang gue pernah beli dalam di Hmm. seumur hidup gue tuh itu Fiorentina. Habis itu baru lah mulai. Samontana warna ungu gitu. Iya, betul. Samontana warna ungu. Dan Terus yang putihnya juga keren tuh. mm, karena dia kan logo Fiorentina itu kan kayak logo kartu remi ya, yang Lambang ininya, ya, iya yang kan, scope. yang skop kan. Jadi kalau pas kalau nggak salah Spe- yang putihnya tuh di bahunya tuh ada kayak Listnya di bahu. iya Ya, iya iya panjang gitu. iya iya Keren gokil. tuh, keren. Apalagi kalau pakai yang long sleeve-nya tuh. I- Waduh, cakep. iya, gue beli yang long sleeve ya waktu itu soalnya. Nah, eh, Keren sih, keren nah, keren keren. Dan dua salah satu jersey yang dua jersey yang oke itu kan jersinya Fiorentina sama Parma 90-an itu kan luar biasa cakep. Keren bener. oh iya Parma. Parma yang putih yang pakai tali di sini gitu. Wah, Iya, itu luar biasa iya, kerennya. iya, 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 betul, betul, betul. Lu tau gak ya salah satu yang memorable dari Batistuta ya waktu itu buat gue ya selain memang dia striker yang jago ya dia ada striker house goal. Dia tuh pernah lagi free kick lawannya Lazio, gue inget banget lawannya Lazio. Jadi kan mereka bikin pagar betis, dia shoot, Ya. dia nge-shoot dan bolanya tuh ditembak tapi nggak masuk, tapi kena pagar betisnya. Nah, Jatuh. pagar betisnya itu yang ditembak waktu itu adalah Attilio Lombardo. Lombardo habis Iya, pindah dari Sampdoria. iya, dia di Lazio. Kolaps kan? Iya, kolaps dia. Lu pernah nonton lah kalau lu demen banget Iya, kan. Ditanduk keluar, mesti diganti gara-gara di shoot bola doang. kolaps Lombardo. Mana kena Gokil. kepalanya yang botak lagi tuh. Iya, saking kencengnya itu bola gila waktu itu. Gue liat, anjir nih orang sampai ditanduk keluar dan diganti. Kena bola lu. Kena bola bukan di Gokil tuh tackle. emang berarti. Iya, Bukan di tackle. iya. Ya udah itu suatu apa ya ya itu memorable banget lah sampai akhir kan Batigol dapet Serie A kan setelah dia pindah ke Roma ya. Tapi ya Di setelah Roma sama Totti, hmm, Belbalbu. hmm. Ya tapi setelah dia dapet Serie A ya gitu, langsung turun.
Dia mainnya udah nggak, turun pindah ke Inter habis sudah. udah nggak seini lagi. Tapi Ya, bro, ya, ya, gue ya, ya. penasaran sama lu begitu hafal ya dengan kayak tadi lu bilang 80-an. Oh ini lawan ini, lawan ini. Emang lu sengaja lu ingetin atau apa sih? Fotograf memori, Pak. Oke, lu memang itu. Kalau ngelihat sesuatu tuh langsung cepet hafal ya karena dengan fotograf memori itu. Ya, 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 ya. Tapi itu dulu ya. Sekarang sih kayaknya udah jauh berkurang lah. Itu kan masih kuat gitu ini ya. Kalau sekarang mah gila udah 40-an lebih mah. Hmm. Menghafal nomor teleponnya udah males. Sama teknologi lah. Teknologi membuat lu semakin malas menghafal. Iya sih, betul, betul. Karena tinggal save-save Kalau doang. mungkin orang punya handphone, iya. Dulu sebelum punya handphone mungkin ada 20-30 nomor telepon yang lo hafal di kepala lo gitu ya. Hmm. Nomor telepon rumah, pacar lo, nomor telepon ini, Hmm. apa teman dekat segala macem gitu Hmm. ya. Hmm. Kalau sekarang kayaknya mungkin cuma 5-6 orang doang masih lo hafal. Sisanya lo cuma tinggal buka phone book. Hmm. Teknologi juga mempengaruhi sih kayaknya. Iya sih, betul, betul, betul. Nah, balik lagi ke MU nih, bro. Lu kan emang demen MU, tapi waktu itu gue sempat lihat video lu yang di Prosalang, lu sampai bakar jersey MU karena lu kesel dengan penampilan MU. Itu memang lu bener-bener kesel atau memang gimmick aja buat video YouTube lu tuh? Hidup gue nggak pernah bikin, nggak, gue nggak pernah menjadikan gimmick sebagai part of my life, Pak. Oke, berarti itu Gitu bener-bener loh. kesel tuh. Jadi gue benar-benar kesel. Dan itu benar-benar sporadis. Jadi itu habis kalah lawan Newcastle kalau gue nggak salah ya. Gue sampai lupa. Gue kalah terus pagi. Hmm. Gue udah mau bakar tuh di rumah. Gitu. Gue mau bakar ini di halaman gue gitu. Udah mau gue Hmm. bakar. Hmm. Tapi kemudian gue teringat, kan sekarang gue punya kanal nih gitu ya. Hmm. Kenapa nggak gue taruh aja kalau emang mau sekalian gitu kan. Hmm. Hmm. Karena kan kalau ditaruh di kanal kan akan ada feedback yang jelas kan gitu kasarnya. Hmm. Akhirnya gue tanya sama anak-anak, justru tadinya mereka kontra. Mereka bilang, lu yakin mau bakar gini gini gini. Hmm. Oh iya, gue bilang. Terus partner gue Petik, udah nggak usah buat aku aja katanya gitu kan. Gue Hmm. kasih jersey yang KW aja kobar. Nggak mau lah, karena message-nya bukan dibakar jersey KW gitu. Kalau bakar jersey KW mungkin semua orang bisa gitu loh, karena nggak punya nilai sentimen gitu. Yang jersey original karena marah gitu. Ini dalam bentuk bentuk apa ya? Bentuk protes gue, walaupun nggak akan nyampe ke United. Hmm. Bodoh amat lah gitu. Cuma sebagai fans, gue ngerasa gue udah sangat kesel. Gue udah di titik yang sangat kesel sama klub ini gitu loh. Hmm. Hmm. Dan apa yang bisa gue bikin gitu loh. Hmm. Tadinya kalau mau mecahin TV kan lebih mahal Pak biayanya. Karena ada temen gue yang sampai pernah ngelempar remote-nya ke TV gitu loh. Itu pernah ada temen gue ada gitu. Hmm. Hmm. Terus ya udahlah, ya, gue bakar jersey aja gitu. Karena kebetulan gue punya kan beberapa. Jadi udah, walaupun anak sempat, oh yakin nih Bang Fu, ntar gini nih, itu lo yakin? Ya, bilang nggak apa-apa ya, kalau mau ayo, kalau nggak apa-apa, gue tinggal bakar sendiri nih di rumah, gue bilang. Ya udahlah, Hmm. oke lah boleh gitu. Ya udah akhirnya ditaruh di apa, dijadiin materi buat siaran gitu. Tapi itu bukan game, itu memang bener gue di titik kesel gue sama itu klub gitu. Kalau sekarang tuh udah lewat Sekarang gitu. sekarang lu udah ini ya udahlah ya kalau udah kalah atau kalau seri gitu ya. Iya iya, karena setelah itu gue udah sampai di pemahaman bahwa Hmm. ya udah emang ini klub udah curse aja gitu loh. Lu mau no matter how hard you try, Hmm. ini akan udah jadi ampas aja nih sampai mungkin 5 tahun ke depan, mungkin bisa 10 tahun ke depan gitu ya. You have to deal with it gitu loh. Hmm. Gitu. Selagi masih dipegang sama Glazers ya Hmm. gitu. Dia akan begitu terus gitu loh. Gitu karena setiap klub pasti ada masanya lah, dan setiap masa juga pasti akan berakhir. Hmm. Liverpool ngerajain 60-an, 70-an, 80-an sempat hilang, baru mulai muncul lagi belakangan. Walaupun mereka sempat juara Champions gitu loh. Hmm. Pun dengan Inter di Italia, pun dengan AC Milan, pun dengan Juventus gitu loh. Hmm. Yang hampir selalu dominan ya kalau nggak di Scotland, kalau nggak Celtic, Rangers, karena cuma dua itu kan gitu. Hmm. Di Jerman Bayern lah ya, cuma kan tetap selalu ada di seling-selingi gitu loh. Nah di Inggris kalau gue rasa ya itu tadi gitu loh, Liverpool pernah ngerajain gitu, even Everton pernah ngerajain gitu, Arsenal sempat gitu. Nah United setelah bergelimang begitu banyak sukses, ya ini saat bagi lu untuk memang di bawah, you have to deal with it as a fans gitu loh. Hmm. Iya, betul, Jadi, betul. gitu. Ya mungkin sekarang
buat fans MU, inilah saatnya ngerasain apa yang fans Liverpool pernah rasain lah ya di Iya, tahun iya, iya, iya. 90-an. Gue Hmm. di Poros Sarang gue pernah bikin kok waktu itu, gue Hmm. bilang Hmm. bahwa Hmm. bahkan di sama Panji juga gue pernah bilang justru sekarang lu studi banding deh sama fans Liverpool gitu, lu tanya tuh gimana perasaan mereka Hmm. diledekin, Hmm. dicengin sama kita zaman 2000-an awal, 90-an akhir, lu tanya deh tuh, gue bilang. Karena beberapa teman gue yang fans Liverpool juga, Hmm. ya kita tahu gitu gimana mereka kadang, ya kita cuma karena teman-teman baik ya gitu, banter Hmm. ya biasa aja gitu, cuma mereka kan selalu jadi bahan dulu gitu. Nah Hmm. sekarang ya lu yang begitu gitu. Iya sih. Gitu. Satya tuh setia banget sama Liverpool tuh. Sekarang dia seneng lah lihat Liverpool Nah, bagus lah iya, ya. ya pastilah. Dan rata-rata teman gue begitu kok, yang justru setelah lu, ya ibarat kata lu nyasar jalan Hmm. nggak tahu Hmm. kemana, terus gelap ujung-ujung tiba-tiba lu nemu terowongan, ujungnya tuh jelas terang, ada makanan, ya lu kan sangat happy gitu loh. Sementara United udah makan duluan, udah kenyang duluan gitu loh. Lu udah begah saat ini Hmm. gitu loh. Begah yang nggak bisa kemana-mana, yang kadang kalau diledekin orang, lu ngejar juga udah males bangun gitu loh. Sementara fans Liverpool kan sekarang lagi menikmati itu. Iya. Sekarang kalau gue lihat di Inggris, kalau nggak Liverpool, City, Chelsea lah ya yang inilah. Ya Chelsea semenjak, ya Chelsea juga sebelum Roman kan juga orang nggak terlalu ini kan gitu. Siapa sih Chelsea gitu Hmm. kasarnya. Hmm. Juara Champions juga nggak pernah, segala macem. Sekarang udah 2 kali Champions Hmm. gitu. Liga juga masih bisa konsisten gitu. Mau nggak mau emang eranya MU udah kelar gitu. Lu ya udah kuat-kuatin aja diri lu sampai mungkin 5-10 tahun lagi gitu. Iya. Terakhir kali kan juara Liga Inggris itu 2012-2013 ya. Berarti 13. Ya, musim depan kalau masih nggak juara udah 9 Liga, tahun, iya 10 tahun. 10 tahun berarti 10 ya. tahun. 10 tahun tanpa ini ya, juara Liga Inggris. Sepertiganya Liverpool udah. Mm-mm. Baru Ya Liverpool sepertiganya, baru sepertiganya Liverpool. sepertiganya gitu. Cuma kan Hmm. bedanya adalah sekarang semakin masifnya sosmed gitu. Hmm. Mungkin orang jadinya tidak bisa mengontrol gitu loh. Kalau dulu kan mungkin ya Liverpool nggak jual, lu cuma bisa baca di koran doang kok, atau majalah, atau lu nonton di TV gitu. Atau Hmm. banter pun ya banter cuma di lingkungan lu main doang kan, Hmm. sekolah Hmm. gitu. Hmm. Kalau sekarang kan enggak. Dari mana-mana orang bisa ngeliatin lu gitu loh. Iya. Lu sendiri nih ya sebagai fans MU yang udah lama banget kan dari awal 90-an, lu lu ngelihat sebenarnya apa sih yang dibutuhkan MU sekarang ini? Ganti pelatih menurut gue juga bukan sebuah solusi sih ya kalau hanya cuma gonta-ganti pelatih ya. Yang dibutuhin United Hmm. saat ini Hmm. nggak ada. Sabar aja yang dibutuhin United saat ini. Nggak ada. Bener. Lu Hmm. silakan cek Hmm. setelah selepas Alex, lu pernah datangin pelatih yang pernah bawa timnya juara. Gue Hmm. nggak ngitung Moyes ya. Hmm. Lu pernah datangin pelatih yang baru bawa Belanda ke semifinal Piala Dunia, pernah juara Piala Champions, Hmm. pernah juara Liga di Belanda, di Barcelona juga nggak buruk-buruk amat gitu ya. Hmm. Lu datengin. Ini bukan orang ke tempat lu untuk ngelatih, nggak. Hmm. Did it work? It didn't work. Luis Van Gaal. Kemudian lu datengin Jose Mourinho, the special one. Hmm. Treble sama Inter Milan, bawa Chelsea juara Liga, FA Cup, bawa Porto juara Champions gitu loh. Di United, it worked, it didn't work. Iya kan? Gitu loh. Terus lu datengin Ole, legend club, yang udah sempat ngebenahin segala macam, tapi kemudian ya itu tadi, waktu yang dia nggak punya gitu kan. Sama nasib nggak, dia tidak seberuntung pada saat jadi pemainnya di United, nggak berhasil juga. Jadi lo mau datangin siapa lagi? Even gue rasa kalau Pep yang ngelatih juga nggak akan langsung instan. Gitu loh. Jadi memang udah masanya ya klub ini di kegelapan aja gitu ya. Lu you have to deal with it lah as a supporter, as a fans gitu. Gitu. Nggak, kalau lu tanya dibutuhin apa, gue juga bingung. Datangin pemain dari mulai Bastian Schweinsteiger, Daley Blind, Memphis Depay, Di Maria, lu sebutlah gitu. Even Zlatan, Pogba,
siapa sih nggak ada, Lukaku yang lagi bagus-bagusnya juga saat itu dibeli gitu loh. Terus hasilnya apa gitu? Nggak juara juga. Jadi lu mau nyalain apa lagi? Nggak ada. Lu udah datengin pelatih bagus, lu udah datengin pemain top gitu loh. Ini menurut gue ya, kalau yang dibutuhin United apa? Ya nggak ada, emang nggak akan bisa bangkit gitu untuk waktu yang cepat, nggak akan gitu loh. Mungkin bisa juara tahun depan mungkin ya, tapi untuk menjadi dominan juga gue rasa nggak gampang gitu loh. Gitu. Mungkin aja ada keajaiban musim depan dapat pelatih yang bagus, kemudian bisa menyatu sama tim, terus bisa dapat pemain yang pas sampai juara gitu. Bisa gitu. Maka berarti udah masuk tahun ke-10 kan gitu. Betul. Gitu. Kalau lu berandai-andai nih, siapa yang lu harapin buat ngelatih MU musim depan? Di antara semua yang available. Udah nggak ada. Nggak ada? Nggak. Gue udah nggak punya. Gue sekarang udah di level yang, ya udahlah siapa yang mau ngelatih monggo. Karena udah pernah dilatih Van Gaal, Mourinho, Ole, nggak ada yang berhasil gitu loh. Jadi bener-bener pasrah banget. Mau skeptis atau apatis ya, ya karena gue udah, ibarat kata kalau orang tua, gue ada orang tua yang pensiun yang sekarang cuma menikmati kebun di depan rumah gue aja gitu loh. Apapun bunganya itu gue rawat gitu, gue liatin gitu yang ada. Karena gue udah kenyang ngeliat tim ini juara. Iya. Gue udah kenyang ngeliat tim ini juara. Nah, gue udah kenyang ngeledekin teman-teman gue dulu gitu. Jadi saat ini kalau ternyata nggak juara ya udahlah gitu ya. Paling nggak apa yang ada tuh ya gue nikmati karena cuma saat itu yang gue punya gitu. Tapi kalau pelatih ya siapa aja yang datang ya tentu yang sebagai fans gue masih punya doa yang baik lah gitu. Semoga tetap bisa juara, tetap juara, bisa juara lah tim ini gitu loh. Siapapun pelatihnya nanti gitu loh. Cuma kalau udah nanya, lu punya preference siapa? Nggak ada tuh di otak gue sekarang. Gitu. Oke. Gitu. Oke bro, terakhir lah ya sebelum gua close. Lu kan berarti demen bola udah dari tahun akhir 80-an ya sampai sekarang. Gue pengen denger dari lu the dream team lu, the best team lu 11 orang. Waduh. Dengan formasinya. Ini all around. All around, jangan MU doang. Oh ya makanya kan gue nanya kan gitu. Jangan MU doang. All around dong. Wih gila susah banget anjing dari 80-an akhir. Ya yang inilah yang menurut lu the best lah. Formasinya dulu lah. Oh kalau gue fanatik dengan 4-4-2. Gue orang lama. Gue sangat suka. Kayak tadi gue suka main bola tuh yang cepat. Gue nggak suka tuh main bola yang lambat, taktik enggak gitu loh. Brazil orang bilang indah, tapi ya itu tadi bagi gue lambat. Gue suka yang udah kelas loh. Jadi gue akan pakai 4-4-2. Gitu gue pakai 4-4-2. Kiper gue akan pilih Schmeichel. Karena bukan cuma United, tapi juga Denmark 92 dia salah satu aktornya. Semifinal dia gagalin penaltinya si Basten waktu itu Denmark lawan Belanda gitu ya. Schmeichel itu Piala Eropa 92. Kemudian bek kanan gue suka antara Cafu sama Gary Neville. Ini berat. Kalau Gary Neville gue suka mentalitasnya. Tapi in term of skill, Cafu juga jauh di atas dia gitu loh. Jadi itu berat. Gue akan pilih Cafu. Oke. Karena di sisi kiri gue akan taruh orang yang punya mentalitas tinggi, Maldini. Oke. Paulo Maldini ya. Bek kiri Maldini, ya Maldini kiri, Cafu kanan. Untuk bek tengah, jelas gue suka Baresi. Dan akan ditandemin dengan gue suka Vidic sebenarnya ya. Antara Vidic, Ferdinand, dan satu lagi preference lu tapi nggak jauh-jauh tetap aja MU. Ya itu dia susah kan jadinya gitu. Jadi akan gua tantemin Vidic sama Franco Baresi. Oke, Vidic Baresi. Oke, stylish gelandang dan strong tuh. Iya, sama yang ya
Gelandang, pemain idola favorit gue pertama kali itu Demetrio Albertini tahun 9. Ya lah, Cantona tuh gue suka 1993, Albertini itu gue nonton 9, ya segitu juga sih. Cuma entah kenapa gue tuh suka Albertini. Gitu. Jadi gue akan taruh Albertini sebagai gelandang bertahan. Akan tandem dengan Paul Scholes. Karena ya Scholes satu punya kemampuan untuk lebih bertahan, satu yang mobile, umpan-umpannya gitu bagus. Terus di kanan udah jelas Beckham lah ya, nggak mungkin gue pakai yang lain. Pun di kiri itu gue akan pakai gue suka Pierre Littbarski, Jerman, 86, 90, 92 juga main. Jadi di kiri gue akan taruh Pierre Littbarski, kanannya Beckham, itu 2 gelandang, itu 4 gelandangnya udah ya, 4-4, 2 striker, Cantona, sama Batigol. Cantona dan Batigol, oke. Yes. Ini kan lu dominasinya MU sama ini ya, Milan ya kebanyakan. Kenapa lu tiba-tiba ada nyelip Batigol situ? Oh, kalau Batigol itu jauh sebelum ini tuh gue udah pernah nulis bahwa salah satu striker 2000-an awal kayaknya waktu itu gue sempat nulis. Salah satu striker yang gue paling takuti kalau ketemu United saat itu gitu ya, Batistuta. Karena ini orang, dan baru aja dibahas kemarin di Retropus gitu, pada saat di ulang tahun itu kan ditanya. Gue bilang tidak ada pemain yang mendekati Batistuta saat ini. Kalaupun ada, ya mungkin Lewandowski lah ya, atau satu lagi itu siapa ya? Lewandowski atau Harry Kane. Karena Batistuta bagi gue adalah striker yang komplit. Kakinya dua-dua hidup, kanan kiri, luar biasa kencang tendangannya. Sundulan gak usah ditanya. Dan ini orang bisa ambil free kick. Jarang-jarang striker bisa ambil free kick. Batistuta bisa, ya kayak tadi lu bilang, Attilo Lombardo-nya sampai kolaps kan, gitu, kena free kicknya dia gitu. Nah, jadi kalau lu tanya kenapa nyelip Batistuta, ya karena itu tadi gitu. Gue sangat suka ini orang sebagai striker gitu. Ngeri gue kalau United ketemu dia. Zaman dulu di 98-99 tuh nggak salah Fiorentina ketemu MU di perdelapan final kalau gue nggak salah ya. Perdelapan final kayaknya. Yang di apa grup gitu gue lupa lah. Iya. Gue lupa itu apa musim depannya gitu gue lupa lah gitu. Pokoknya dia ada ketemu United gitu. Gitu. Jadi kalau 11 itu gitu. Gitu. Terus pelatih tanpa cadangan. Ya udah pastilah Alex Sir Ferguson. Alex. Iyalah. Udah pastilah itu. Tadi kalau kayak strikernya tadi gue antara gua kalau gue taruh Rooney sama Cantona, gue taruh Batigol di mana gitu ya. Terus gue juga suka Van Basten gitu kan, sebagai anak 80-an 90-an itu siapa sih nggak suka Van Basten gitu. Cuma ya gue butuh, kalau gue akan pakai 2 kombinasi itu gitu. Cantona punya leadership gitu. Bahkan di gelandang juga, kalaupun misalnya Albertini nggak ada, gue akan lebih milih memainkan Fernando Redondo. Gitu. Gue sangat suka itu orang. Oke, Fernando Redondo. Iya. Luar biasa itu Redondo. Iya. Itu gelandang gitu. Bertahan yang skillful banget itu. Luar biasa. Itu luar biasa. Redondo itu luar biasa. Dan punya prinsip gitu loh. Waktu dibilang Pasarela cuma mau pemain yang berambut gondrong tidak dipanggil, ya gue bodo amat gitu loh. Gue nggak potong rambut. Akhirnya kan 94 dia nggak berangkat. Gitu loh. 94 nggak berangkat, 98 pun dia nggak berangkat. Iya, gila ya. Paling 98 dia baru aja bawa luar biasa. Madrid juara champion. Madrid juara champion tuh golnya Peja kan, menit-menit akhir itu lawan Juventus kalau gue nggak salah ya. Iya, lawan Juventus 1-0. Menit 80-an apa gitu golnya gitu loh. Sponsornya masih TK itu kalau nggak salah gue. Iya, masih TK, masih aparelnya masih pakai Itu Madrid juga. Pakai Kelme. Itu Peja, Davor Suker, Redondo, Raul. Wah, luar biasa tuh Madrid ya. The Hero, Aitor Karanka, Sidov, Roberto Carlos. Ya, Sidov, Carlos di kiri gitu loh. Iya, itu tim gila sih waktu zaman itu sih. Iya, 1999 tuh oke. Cadangannya masih ada Morientes lagi. Oh iya, Morientes baru nongol tuh, baru mulai. Baru nongol. Kalau
Kalau gue nggak salah tuh ya benar. Hmm. Gitu. Itu Iya. kalau gua tadi, kalau 11 itu tadi, walaupun sulit lah untuk tidak membawa pemain Man United gitu ya. Di kiri itu tadi antara Libarski atau Giggs gitu. Cuma ya Hmm. gue nggak tahu, gue suka Pierre Libarski itu dulu 90 tuh dia juara sama Jaga gitu. Gue suka. Hmm. Hmm. Ya tapi itulah ya, memang lu bolanya juga United ya, lu juga mulai juga demen bola karena Milan ya. 11 pemain lu pasti nggak akan jauh-jauh juga dari situ. Iya. Ya, 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 Iya, ya, iya, ya, iya. ya. Ya, tapi anyway bro, gue senang ngobrol sama lu. Ternyata figur atau sosok lu yang terdengar atau terlihat seram di sosmed itu ternyata tidak seperti itu. Lalu orang yang baik lah. Yang enggak lah gitu. Nih ya, sebelum kita Pasti tutup ya. punya alasan untuk ngelakuin suatu hal kan gitu. Iya, iya. Ini sebelum ini ya, ke gue tutup ya. Pas gue WhatsApp Firzi nih, gue minta, gue pengen ajak Bang Fuad dong untuk Nah, podcast. Oh ya, boleh, boleh kata dia. Dikasih ke nomornya. Terus kan gue bilang, gue pengen nanya nih kenapa sih dia suka ciduk netizen. Terus tau gak Firzi ngomong apa? Dia bilang, dia memang apa? kelihatannya serem, tapi orangnya tuh baik hati banget, katanya. Iya, dan ternyata terbukti kan memang orangnya baik. Menciduk pun juga karena ada alasan tertentu yang ya memang inilah ya, kalau udah lewat batas toleransi seseorang ya orang pun juga pasti akan bisa ngambil tindakan kan Ya. ketika ada orang yang memang rese banget. Dan setiap orang kan batas toleransinya beda-beda. Betul, betul, beda-beda. Tombolnya beda-beda ketika dia dipencet, nah itu baru tuh dia bisa ngamuk, bisa orang itu kan. Ya, Mm-mm. betul. Mm-mm. Gitu, Oke gitu deh sih. bro, gua close untuk Talk to Talk podcast episode kali ini. Senang bisa ngobrol sama lu dan kita tutup untuk episode kali ini. Gua Andri dan Bang Fuad Thank mohon you. pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk Thank you, Ndri. podcast. Udah ya. Ya, Good luck. yuk sama-sama. Bye, kita jumpa lagi di episode berikutnya. See you.